tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini ada lebih baiknya kita berdoa. Coba ketua kelasnya untuk memimpinkan doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Irep. Keterangannya? Keterangan. Coba nanti di WA ditanya mengapa Irep tidak masuk sekolah hari ini ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba periksa di sekitar kalian. Kalau ada sampah, silakan dibersihkan dahulu. Buang dulu, karena kalau tempat kita bersih, maka kita akan merasa nyaman belajar. Sudah? Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran hari ini, biar lebih semangat, Ibu akan memberikan sebuah yel-yel semangat. Bisa dimulai? Bisa. Angkat tangannya dulu biar semangat. 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 Yes, yes, hebat. Oh, terima kasih, tepuk tangan untuk. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, karena ini adalah materi baru tapi ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat jenis-jenis ikatan kimia? Pengetahuan saya, Bu, ikatan kimia terdiri dari dua. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aziza. Kemudian, jadi ikatan kimia itu ada ikatan, salah satunya sebenarnya ikatan kimia itu lebih dari dua, tapi ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Kemudian, ada yang masih ingat bagaimana sifat-sifat dari ikatan ion dan ikatan kovalen? Oh ya, silakan Vina. Sifat senyawa ion berbentuk padat pada titik leleh. Lelehnya relatif tinggi dan bersifat konduktor. Kalau sifat senyawa kovalen itu pada suhu kamar bersifat cair. Harus disiplinnya, karena kita hari ini materinya adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah pasti kalian setelah belajar ini bisa menjelaskan apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian bisa membandingkan sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian, adapun manfaat kita belajar larutan ini banyak, karena nanti akan berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu akan memberikan orientasi masalah. Orientasi masalah yang akan kalian buat rumusannya nanti di LKPD. Silakan perhatikan video berikut ini. Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, teman-teman akan memahami dua fenomena tersebut dan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya,
Sudah diperhatikan videonya? Nanti kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti silakan perhatikan LKPD-nya ya. Untuk mengerjakan LKPD ini Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ibu kalau ada yang kurang jelas. Silakan. Selesai? Nanti silakan perwakilan setiap kelompoknya untuk maju di depan untuk menjelaskan hasil diskusi membuat rumusan masalahnya. Di sini perhatikan sistem penilaiannya. Ibu akan melihat bagaimana keaktifan kamu ketika berdiskusi. Yang mulai bagaimana cara kamu memberikan sebuah pertanyaan dan bagaimana kamu menanggapi ketika teman kamu bertanya ya. Jadi Ibu menilai dari proses diskusi kamu keaktifannya. Mengerti? Oke. Selanjutnya kelompok 3. Coba perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mewakili dari kelompok 2 dan akan menjelaskan hasil dari tayangan video dan wacana tentang pemadaman listrik ketika terjadinya banjir. Pertanyaan dan permasalahan yang ditemukan adalah yang pertama, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Jawabannya yaitu karena setrum ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh baterai api atau akumulator kepada ikan di air sehingga ikan menjadi lemas atau bahkan mati yang kemudian ditangkap oleh tukang setrum ikan ini. Dan permasalahan yang kedua yaitu apakah air dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan nelayan. Kemampuan suatu zat untuk karion dalam larutannya disebut derajat ionisasi. Zat elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar mendekati 1 disebut elektrolit kuat. Sedangkan zat yang derajat ionisasinya kecil mendekati 0 disebut elektrolit lemah dan derajat ionisasi 0 untuk larutan non-elektrolit. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari peneliti dari kelompok perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa peranan larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi elektrolit dalam tubuh yaitu membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel. Saya plus untuk kelompok. Selanjutnya adalah tadi untuk kelompok 3 ini mereka merumuskan masalah atau mengidentifikasi masalah dari penyetruman ikan ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat, bahkan sudah umum di masyarakat bahwa seringnya orang menyetrum ikan. Ternyata itu tidak boleh, karena itu akan merusak organisme-organisme yang ada di dalam air. Kalau misal hanya ikan yang akan diambil saja yang mati, mungkin nggak apa-apa, tapi kita tidak tahu ternyata di dalam air itu, dalam sungai banyak organisme lain. Nah, ketika kita melakukan penyentruman, maka organisme lain itu bisa berakibat fatal juga, dia bisa mati juga. Tapi kita tidak mengetahuinya. Itulah mengapa penyentruman ikan ini tidak diperbolehkan. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba. Silakan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang antara zat terlarut
dan zat pelarut secara homogen disebut larutan. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena di dalam larutannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, terima kasih. Bersama Ibu Agung. Oke, jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini, yaitu apa itu pengertian elektrolit, kalian sudah tahu. Kemudian jenis-jenis larutan elektrolit, ternyata ada elektrolit kuat, elektrolit lemah. Kemudian mengapa sebuah larutan itu bisa menghantarkan arus listrik, juga kalian sudah paham. Kemudian apa saja contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk ke dalam larutan elektrolit atau senyawa elektrolit atau senyawa yang atau larutan non elektrolit. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kemudian refleksinya, menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Menurut saya, pembelajaran hari ini menarik dan menyenangkan serta mudah dipahami karena penggunaan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik. Yang representatif dari saya. Oke, terima kasih. Ertian Toro. Jadi selanjutnya Ibu akan melihat apakah benar yang dikatakan Ertian Toro mudah dimengerti sehingga nanti bisa terlihat dari hasil evaluasi yang akan Ibu lakukan hari ini. Kamu akan mengerjakan soal. Ini ada 4 soal. Soalnya menganalisis. Silakan jawab soal ini. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab soal. Nah, silakan kumpul dulu. Ya, silakan dikumpul perwakilan dari kelompoknya saja ya. Untuk mengambil soal dan lembar jawabannya. Sekalian kumpulkan RKPD yang kalian kerjakan tadi. Sudah semua? Sudah, Bu. Baiklah, nanti hasil dari lembar evaluasi dan LKPD yang kamu kerjakan nanti akan Ibu koreksi dan hasilnya akan Ibu kasih tahu di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum uji dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi nanti silakan kalian di rumah siapkan semua peralatan yang akan kalian butuhkan untuk praktikumnya ya. Oke, untuk hari ini, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi menjelang siang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.